Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wa idh qultum, dan ketika qultum kalian berkata. Jadi kul itu berasal dari kata kola. Nah, tumnya ini dari kata antum. Jadi wa idh qultum, dan ketika antum kalian, kola berkata. Ketika kalian berkata. Jadi kalian yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa. Lan nasbiro, lan bermakna tidak akan. Lan bermakna tidak akan. Nanya, nasbiro, nanya bermakna kami. Kami tidak akan sabar, tidak akan bersabar, ala to'amin, atas to'amin makanan, to'am, at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf, to'am. Artinya apa? Makanan. Hai Musa, kami tidak akan bersabar. Tidak akan bersabar maksudnya apa, Pak? Nggak tahan ya. Tidak akan bersabar ala to'amin wahidin, atas jenis makanan wahidin yang satu. Kalimat wahidin, ya, ini huruf terakhirnya itu adalah tanwin. Ini ya Pak ya, yang saling karin ini. Nah ini kalimat sebelumnya juga diakhiri dengan kasrah tanwin. Sama tidak? Sama ya Pak ya. Jadi kalimat wahidin nanti posisinya dia menjadi sifat.
Menyifati apa? Menyifati kalimat yang sama-sama harokatnya tanwin, yaitu to'am. Berarti dalam penerjemahan, ala to'amin, atas makanan, wahidin, yang satu. Nah, kalimat yangnya itu dari kesamaan harokat, yang to'amin kasroh tanwin, wahidin kasroh tanwin. Hei Musa, kami tidak akan bersabar atas jenis satu makanan. Fad'u, maka mintalah atau mintakanlah. Fad'u, maka mintakanlah. Lana, untuk kami. Lana untuk apa? Untuk kami. Minta kepada siapa? Rabbaka. Minta kepada Tuhanmu. Mu yang dimaksud apa? Mu. Nah, ka yang dimaksud di sini harus dikembalikan ke kalimat tunggal, yaitu apa? Musa. Kami tidak bersabar, tidak tahan atas satu jenis makanan. Maka mintakanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Supaya apa? Yukhrij. Yukhrij, dia mengeluarkan. Yang menunjukkan kata dia, itu yu-nya ini. Yu. Yukhrij, dia mengeluarkan. Lana, apa tadi lana? Untuk kami. Mengeluarkan apa? Mimma, dari apa-apa. Min berasal dari kata apa? Yaitu berasal dari kata min dan ma. Min, ma. Dari apa-apa, tumbitul ardu. Tumbitu yang menumbuhkan, al-ardu bumi. Nah, karena al-ardu harokatnya du, huruf terakhirnya, al-ardu, maka penerjemahannya bumi didahulukan. Dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Maka mintakanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya apa? Dia, Tuhanmu mau apa? Mengeluarkan kepada kami dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Berarti yang ditumbuhkan oleh bumi apa, Pak? Ya pepohonan, sayuran. Makanya di sini di antaranya apa yang ditumbuhkan bumi itu? Mimbaqliha, dari sayur mayurnya. Maksudnya dari itu ya, sebagian dari yang ditumbuhkan oleh bumi adalah bakliha, sayur mayurnya. Wa kisaiha, dan timunnya. Wa fumiha, dan bawang putihnya. Wa adasiha, dan kacang adasnya. Kacang adas apa? Ya? Kacang adas apa? Ada artinya kacang adas itu kacang panjang. Kacang yang buat gado-gado, kan? Kacang panjang. Wa basoliha, basoli, artinya bawang merah. Jadi mereka nggak sabar atas satu jenis makanan, yaitu makanan apa, Pak? To'amin wahidin itu maksudnya apa? Makanan yang satu maksudnya apa, Pak? Yang dimaksud to'amin wahidin, yang dimaksud di situ adalah manna dan salwa. Jadi ini kan gampangnya gini, Pak. Ketika mereka setelah dikejar-kejar siapa?
oleh Fir'aun. Ya kan, dikejar oleh Fir'aun. Selama dalam perjalanan, makanan itu dari mana? Kan pasti mereka butuh makan kan Pak? Ada 12 kelompok, ada 12 kabilah yang ikut bersama Nabi Musa. Di dalam perjalanan, Allah memberi makan mereka. Apa yang diberikan oleh Allah? Yaitu manna dan salwa. Manna adalah apa Pak? Adalah sejenis apa kemarin? Sejenis manisan. Kalau salwa adalah burung. Nah, dari jenis makanan itu, ya, akhirnya mereka minta. Minta ini tidak harus mereka pengen makan itu, enggak. Mereka, umatnya Nabi Musa ketika itu, ingin mencoba, mengetes. Cobalah Musa, mosok kita makan cuman ini terus, gampangnya gitu Pak. Mosok cuman tiap hari makan apa? Makan manna dan salwa, terus saja. Cobalah sekali-kali ganti menu. Kan permintaan seperti ini wajar tuh Pak. Namanya lidah ya. Namanya lidah. Nah, permintaan ini tidak hanya sekedar dia lapar, tapi ingin ngetes Nabi Musa, bisa enggak kalau Nabi Musa itu bisa menumbuhkan apa tadi? Menumbuhkan sayur mayur yang mana kondisi saat itu dalam kondisi di tengah gurun pasir, coba itu. Masuk akal enggak? Iya kan? Artinya mereka minta itu tidak hanya sekedar mereka lapar, tapi mereka ingin mengetes bagaimana Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya lagi setelah apa? Kemarin memukulkan tongkatnya ke batu, maka memancar apa? Air. Maka memancar air. Nah, sekarang kalau memancarkan air di tengah gurun pasir saja bisa, apalagi apa? Hanya sekedar menumbuhkan apa? Pepohonan. Sangat mudah lah bagi Musa. Makanya di sini mimbakliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dari golongan atau jenis sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, terus kemudian wa basaliha, bawang merahnya. Yang mana yang disebutkan 5 perkara ini Allah berikan juga kepada kaum yang lain. Artinya mereka sudah diberikan makanan yang spesial, kok malah minta makanan yang apa Pak? Yang umum, yang biasa. Gitu. Kola. Dia berkata. Kola apa? Dia berkata. Atas tabdiluna. Yang berkata siapa Pak? Musa berkata, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah tastabdiluna, kalian akan atau kalian ingin mengganti? Tastabdilun itu ini Pak. Jadi berawalan ta, berakhiran wawun nun ini menunjukkan kalau pelakunya itu kalian. Terus kemudian ada sin sama ta, menunjukkan kalau ada bermakna keinginan. Berarti terjemahnya gimana? Apakah kalian akan atau kalian ingin mengganti alladzi huwa yang ia adna itu lebih rendah billadzi huwa khair dengan yang lebih baik. Maksudnya sudah dikasih yang terbaik kok malah menginginkan makanan yang rendah, yang murahan. Udah dikasih manna dan salwa, kenapa malah minta apa? Sayur mayur. Mau bikin gado-gado gitu, mau bikin gado-gado.
Makanya atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Yang dilakukan apa? Bukan memukul tongkatnya, Pak. Tetapi malah nyuruh apa? Ihbitu misron. Kalau kamu mau seperti itu, pulang sono. Ihbitu, kembalilah. Turunlah kalian. Misron ke Mesir. Misron kemana? Ke kota, ke Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa-apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin maui. Jadi turunlah kalian ke Mesir karena sesungguhnya apa yang kalian minta itu lakum untuk kalian. Berarti apa, Pak? Apa yang diminta oleh Bani Israel ketika itu, Nabi Muhammad tidak memukulkan tongkatnya biar keluar keluar sayur mayur tadi, tapi malah justru solusinya apa? Kalau kamu pengen makan itu ke kota saja, nggak usah ikut kita. Ya balik sono, gitu. Udah di Cirebon, ya kan ya, nyari nasi uduk nggak ketemu. Adanya nasi apa, Pak? Jamblang. Ya. Nasi uduknya mana? Nasi uduknya kasih sono, nah, gitu. Itu kan, ini kan gambarannya orang yang sedang ikut bersama Nabi Musa malah justru meminta yang lebih rendah, bukan lebih rendah. Tapi itu makanan kan sudah umum. Timun, gitu Pak. Timun, sayur mayur, ada bawang putih, bawang merah. Itu gampangnya kalau cuma minta kayak gitu ngapa minta ke saya? Tinggal ke Mesir saja jadi. Itu. Ya mau minta ke ketua DKM minta yang remeh-remeh kan enggak kan gitu. Tanggung. Fa innalakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke kota karena sesungguhnya bagi kalian ma sa'altum, apa yang kalian inginkan. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Wa dzuribat, dan telah ditimpakan alaihim, atas mereka, apa? Adzillatu, kenistaan, wal maskanatu, dan kehinaan. Kalau memang kalian benar-benar mau kembali ke kota, ya mau kembali ke kota, sama halnya kamu merendahkan dirimu sendiri. Wa dzuribat alaihimudzillatu wal maskanatu. Gampangnya gini, udah enak-enak berbarengan dengan Nabi Musa. Kan kalau pengikut Musa ini kalau dikata mereka pasti amannya, udah pasti aman, Pak. Karena sudah pernah terbebas dari kematian. Yaitu terbelahnya apa? Terbelahnya lautan itu. Dengan kejadian itu, seharusnya orang kalau sudah apa? Orang kalau sudah bersama-sama dengan Nabi Musa, ya sebetulnya tinggal ngikut aja. Ya Pak ya, kayak ya sama kayak misalnya kayak kita nih. Kalau sudah merasa kita aman, nyaman, tentram dengan mengikuti ajaran Islam ini, ya sudah tinggal nguatin aja. Jangan terus kemudian kita neko-neko. Makanya kalau orang seperti itu, ya sudah benar-benar ikut bersama-sama Nabi Musa, makan mana ya silakan, makan salwa silakan, makan apa saja sudah dibebaskan, bebas. Kenapa kok mereka ditimpakan kenistaan dan kemiskinan? Ya karena itu tadi, orang tidak bersyukur, sudah enak-enak bersama Nabi Musa, kok malah minta yang lain.
Waba'u bighadabim minallah. Waba'u dan mereka kembali bighadabim minallah dengan kemurkaan minallahi dari Allah. Artinya mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa ke Allah murka terhadap mereka? Karena itu tadi ngeyel kan? Ngeyel. Kenapa harus minta makanan segala kepada Nabi Musa? Memang nggak ada permintaan lain selain makanan. Mintanya kepada Nabi. Itu kan? Kalau misalnya minta makanan ya kepada orang kaya lah. Gitu. Ini kok minta kepada Nabi urusannya apa? Urusan makanan. Kayaknya kok terlalu apa tuh? Terlalu receh gitu. Jauh-jauh ketemu Pak Presiden ujung-ujung suruh beliin cilok kan gitu. Kalau sudah ketemu ya minta yang, makanya kalau kita minta kepada Allah ya nggak usah dirinci saya minta ini. Terlalu kecil lah bagi Allah. Gitu. Ya Pak ya, artinya nggak usah ngatur-ngatur. Kalau Allah akan memberikan bimbingannya sendiri kepada kita. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Tuh, makanya di antara kejadian-kejadian yang menimpa Nabi Musa beserta para pengikut-pengikutnya itu nanti ada berbagai macam cerita. Di antaranya kalau kemarin ceritanya tentang apa Pak? Cerita tentang mereka minta air. Nah sekarang minta apa? Makan. Nah, urusannya itu ada makan. Urusannya minta apa? Minta makanan. Urusan perut. Ya. Makanya nanti kalau di zaman Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad pernah diejek. Diejek oleh sebagian orang-orang Yahudi. Kalau engkau memang ngaku-ngaku sebagai Nabi, bisa enggak engkau seperti Nabi Musa? Bisa enggak engkau bisa mengeluarkan air dari tanah? Bisa tidak engkau bisa menurunkan manna dan salwa? Kalau memang, hai Muhammad, kamu mengira bahwa engkau ini adalah seorang Nabi. Gitu. Jadi, membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Makanya dengan seperti itu mereka mendapatkan kemurkaan. Murka, Allah murka. Ghadab, murka itu berarti apa? Marah, nggak ridho, nggak rela. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalika itulah bi annahum dengan sesungguhnya mereka kanu yakfuruna, mereka kafir bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa murka? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena pertama, kemurkaannya itu karena kafir atau keingkaran mereka terhadap Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah orang Yahudi disebut Al-Maghdubi. Al-Maghdubi, yang dimurkai. Kalimat yang dimurkai itu yang dimaksud siapa? Yaitu orang Yahudi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyyina, para nabi. Membunuh para nabi. Makanya kalau kita perhatikan, umat yang paling banyak nabinya adalah Bani Israel. Umat yang paling banyak kitabnya yaitu Bani Israel. Tapi umat yang berani membunuh nabinya sendiri ya Bani Israel.
Karena tidak ada umat lain membunuh nabinya, nggak ada. Yang ada apa? Umatnya Nabi Yunus, hanya apa Pak? Hanya nggak percaya kan? Percaya. Nah, ini banyak Pak dari golongan Bani Israel yang nabinya sendiri dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa kalau nggak diangkat sama Allah, mati itu. Makanya kan Nabi Isa itu kan dikejar-kejar sama orang Yahudi. Begitu dikejar, Nabi Isa masuk ke dalam kamar, ada satu orang tuh yang larinya paling kenceng di antara orang-orang yang lain. Paling kenceng. Nah, satu orang inilah yang tahu Nabi Isa itu masuk ke dalam kamar. Akhirnya didobrak sama dia. Masuklah dia ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, Nabi Isa sudah sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Nah, di dalam kamar tinggal berapa orang, Pak? Tinggal dia sendiri. Nah, tinggal dia sendiri ini, karena dia sendirian, akhirnya mukanya disamakan persis seperti Nabi Isa. Akhirnya pintunya dibuka, karena dia sendirian, dianggaplah oleh orang-orang Yahudi yang di dalam kamar itu adalah Nabi Isa. Akhirnya ada kejadian disalib itu. Ya Pak ya? Kan disalib. Begitu disalib, orang Yahudi bertanya-tanya, teman kita yang tadi lari duluan di mana? Ya Pak ya? Di mana? Kok tadi dia lari duluan, kok tahu-tahu tidak ada. Gitu. Makanya terus kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, yang disalib bukan Nabi Isa, tapi seseorang yang syubbihu, yang diserupakan wajahnya. Itu. Nah, makanya ada juga Nabi yang memang benar-benar dibunuh oleh kaumnya sendiri. Namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini dibunuh oleh kaumnya sendiri. Karena apa? Nabi Zakaria lah yang mengasuh seseorang namanya Maryam. Jadi Maryam waktu kecil, ketika bapak ibunya, Pak Imron itu, Pak Imron sama Bu Imron, dia berjanji, kalau anakku lahir, nanti anakku ini akan saya dermakan ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis, yang sekarang Al-Quds itu. Saya taruh pokoknya saya mendermakan diri untuk mengasuh si anak saya. Kalau anak saya laki-laki. Ternyata begitu lahir, yang lahir adalah anak perempuan, namanya Maryam. Namanya Maryam. Karena yang lahir perempuan, akhirnya si bapak ibunya Maryam ini kemudian, aduh, saya pengennya laki-laki, kok ternyata yang lahir perempuan. Akhirnya bapak ibunya ini, terus kemudian mereka itu meminta supaya anaknya siapa yang mau ngurus. Terpilihlah seseorang namanya Zakaria. Zakaria udah sepuh Pak, diangkat jadi nabi pun udah sepuh. Nabi Zakaria. Ya, udah tua. Udah tua, belum punya anak, istrinya mandul. Kira-kira Nabi Zakaria bakalan punya anak tidak? Enggak. Ternyata Allah angkat derajatnya tuh Nabi Zakaria. Karena dia ngasuh Maryam, ngasuh nih, lantas Allah menitipkan seorang anak kepada Nabi Zakaria, namanya Yahya. Namanya Yahya. Jadi kalau ada kebiasaan orang sini, terus kemudian lama menikah, nggak punya anak, akhirnya pakai pancingan, istilahnya. Pancingan ya Pak ya? Bukan mancing, itu bukan, tapi ngasuh anak apa tuh? Ngasuh anak, ya anak angkat, akhirnya terus kemudian setelah dia ngasuh anak setelah sekian bulan, tahu-tahu dia hamil.
Itu dulu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria itu. Karena Nabi Zakaria punya anak dalam kondisi istrinya yang mandul, dikira oleh orang Yahudi, Nabi Zakaria ini pengkhianat Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Zakaria dibunuh. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika itulah bima asaw, sebab mereka telah bermaksiat, durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ulangi ya, terjemahnya bareng-bareng. Panjang ini ayatnya. Wa idh qultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan bersabar ala ta'amin, atas jenis makanan, wahidin, yang satu. Fad'u lana, maka ajaklah lana, atau mintakanlah lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Yukhrij, dia menumbuhkan, lana, untuk kami, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang bumi tumbuhkan, atau boleh dibalik, apa-apa yang ditumbuhkan bumi. Mimbakliha, dari jenis sayur mayurnya, wa qissaiha, dan jenis mentimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Qala, Nabi Musa berkata, atas tabdiluna, apakah kalian akan mengganti alladhi huwa adna, yang ia adalah lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan yang ia lebih baik. Maksudnya, apakah kalian akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang baru yang belum tentu baik? Maksudnya gitu ya Pak? Maksudnya apa ini? Mengganti dengan perkara yang rendah dibandingkan dengan perkara yang tinggi. Maksudnya apa? Ya, kalau tadi hanya dari jenis satu makanan saja, ya maka ayat ini bisa dipahami untuk yang lain. Ya, diantaranya apa? Ya, apa yang sudah Allah berikan, namanya manna dan salwa itu, ya, salwa itu pasti sudah pilihan, gitu ya Pak. Pasti udah apa? Udah pilihan. Nah, orang yang mendapatkan manna dan salwa, orang yang mendapatkan rizki berupa rizki yang tidak terduga-duga itu merupakan apa? Itu merupakan fadl, keutamaan dari Allah. Makanya ketika mereka meminta makanan yang lain, justru malah dijawab oleh Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian akan mengganti yang lebih rendah billadhi huwa khair, padahal di sini sudah ada alladhi, yang huwa iya khairun, itu lebih baik. Maksudnya ketika Allah sudah memilihkan manna dan salwa, harusnya disyukuri, bersyukurlah. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi justru malah mereka meminta yang lebih rendah. Makanya kata Nabi Musa, ihbitu misron, turunlah kalian misron, ke kota Mesir, fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian kehendaki. Nah, kalimat misron ya jangan diartikan hanya Mesir Pak, karena memang saat itu lebih dekat kepada
Mesir, makanya apa? Yang menggunakan kata ihbitu misron. Nah, bentuk kalimat ini kalau kita bahasa Indonesia kan, kamu sudah dikasih makanan ini, makanan yang enak ini. Kok malah kamu minta yang lain? Kalau kamu minta yang tadi kamu minta, di kota itu pohonnya tidak ada, buah-buahnya lengkap. Ya Pak ya? Itu. Iya, pohonnya nggak ada, buah-buahnya lengkap. Di Mekah itu begitu Pak. Di Mekah, pohonnya mana? Nggak ada. Tapi buah apa aja ada di sana. Ya mau ngimpor itu kan permasalahan lain. Yang penting ada kan Pak. Kalau diartikan apa adanya ya, orang kamu udah dikasih mana dan salwa, kok malah minta sayuran. Ini kalau dilihat apa adanya ya begitu. Kalau ditelaah lagi ya, bahwasannya mereka ini ngetes kepada Nabi Musa. Bisa enggak Nabi Musa menghadirkan sayur-sayuran di tengah gurun pasir yang panas itu, yang menurut mereka sayur mayur dan lain sebagainya tadi nggak mungkin ada, gitu Pak, nggak mungkin ada. Itu ya kayak kemarin, aku mau beriman kalau memang aku bisa melihat Allah. Nah, aku bisa melihat Allah itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Allah bukan objek yang bisa dilihat, gitu loh Pak. Jadi ini hanya sebatas kalimat yang apa? Kalimat yang menurut mereka itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Hanya sebagai bantahan-bantahan saja. Misalnya, saya mau percaya kepada kamu, hei Musa, kalau memang engkau mau mendoakan kami supaya kami dapat makanan lagi, yang lebih banyak lagi. Akhirnya Nabi Musa nanya, kamu minta apa? Oh minta apa tadi? Minta sayur mayur, minta timun, minta bawang putih, bawang merah, kacang adas. Aneh-aneh kan Pak ya, mintanya aneh-aneh gitu. Makanya terus kata Nabi Musa, bukan Nabi Musa terus kemudian memukulkan tongkat supaya itu tumbuh, bukan. Itu kan perkara biasa. Makanya gitu ya, itu kan perkara biasa. Kalau kamu mau yang itu, sono aja. Mesir aja. Iya, minta sayuran aja minta saya. Makanya gitu Pak. Minta sayuran aja kok harus pakai mukjizat. Padahal sayuran itu kan gitu. Terus sayuran itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada semua golongan, semua orang. Gitu. Saya udah datang jauh-jauh dari kampung ketemu Pak Presiden. Pak Presiden, kamu minta apa ini? Kata presidennya. Si orang yang datang, saya cuma mau makan ayam. Kan sayang. Jauh. Iya. Proyek yang gede. Itu. Proyek ngoplos. Kan atau ditimpakan kenistaan. Di antaranya ya mereka mendapatkan kemurkaan itu ya karena mereka memang orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah serta mereka berani membunuh nabi-nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah sebab mereka bermaksiat wa kanu ya'tadun dan mereka melampaui batas. Melampaui batas maksudnya apa? Mereka melanggar. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi. Yahudi, Pak. Hadu, bukan mendapatkan hidayah, tapi ya, mereka Yahudi. Wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Wa amila solihan. Bukan ya. Wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Wasobiina, dan orang-orang as-sobiin. Siapa as-sobiin, Pak? Ada yang mengatakan as-sobiin itu orang yang menyembah
bintang. Tapi ya belum tentu benar juga, karena gini, kalau kita perhatiin Pak, kalau alladzina amanu istilah untuk siapa? Ya orang yang beriman itu maksudnya istilah untuk siapa Pak? Umatnya Nabi Muhammad. Alladzina hadu, orang-orang Yahudi, istilah untuk siapa? Orang yang mengikuti jejaknya Nabi Musa. Wan Nasoro, orang Nasrani, Nabi Isa. Wasobiin, yaitu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi iya, jadi kepercayaannya mereka terhadap Allah itu masih digantungkan dengan perkara-perkara lain gitu loh Pak. Gitu. Artinya sih ini hanya menggambarkan tentang kondisi seseorang ketika di sana. Kondisi seseorang. Ada yang iman, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang As-Sobi'in. Man amana billah, apa artinya? Man barang siapa amana billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa amila solihan, dan barang siapa yang beramal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum adalah pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini jangan sampai diartikan bahwa semua agama itu sama. Loh, iya udah. Orang-orang liberal itu selalu menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Padahal ini ayat ini, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, itu kondisi orang itu ada yang percaya kepada Nabi, ingat ya Pak ya, ada yang udah percaya, yang mengatakan tola al-badru alaina, itu kan, mereka datang percaya nggak sama Nabi? Percaya, mau justru mereka yang jemput kok. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada Bani Nadir, Bani Khadraj, itu golongan Yahudi Nasrani, yang mereka masih percaya kepada Nabi Musa, percaya kitab-kitab Taurat, yang percaya sama kitab Injil masih banyak Pak. Dan mereka hanya taunya Nabi terakhir itu Ahmad namanya, bukan Muhammad. Coba lihat di surat Sof. Ya kan? Wa mubassiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Iya. Sering apa? Orang yang masih percaya kepada ramalan bintang dan segala masih banyak, Pak. Gitu. Makanya begitu Rasulullah datang, kepercayaanmu masih itu selama engkau berbuat baik, selama engkau menjadi orang baik, maka kebaikanmu akan diterima oleh Allah. Makanya begitu datang ke Madinah, Rasulullah tidak memanggil mereka orang kafir, tidak memanggil mereka orang musyrik, tetapi mereka dikatakan ahli kitab, Bani Israel, utul kitab, Yahudi, Nasrani, itu sama. Gitu, sama. Ya Pak ya. Jadi itu gampangnya, itu adalah menunjukkan bentuk toleransinya Rasulullah terhadap seseorang. Kalau mengimani Rasul, itu tidak serta-merta langsung iman, itu tidak. Tapi pasti ada proses. Awalnya tidak percaya, begitu nanti melihat Rasulullah berbuat baik, beramal soleh,
akhlaknya baik, mereka senang, akhirnya mereka masuk Islam. Kan gitu prosesnya. Jadi jangan mengatakan, wah rugi sekali orang-orang yang tidak langsung percaya kepada Nabi. Nah, kita tidak pernah merasakan hidup di zaman saat itu, Pak. Nah, mereka pun butuh waktu, orang Yahudi Nasrani itu. Butuh waktu untuk mengimani Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setahu mereka yang diajarkan oleh para pendeta-pendeta mereka, yang diajarkan mereka apa? Bahwa Nabi akhir zaman itu dari golongan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad bukan dari golongan Israel. Gitu. Tetapi mereka berasal dari marga yang satu, yaitu Hanifah Muslimah. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang lurus, yang suci. Itu Pak. Akhirnya kan nanti kan orang Yahudi mengaku ajarannya Nabi Ibrahim, orang Nasrani mengaku keturunan ajaran Ibrahim. Nah, ketemulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang juga membenarkan apa yang diyakini oleh mereka. Itu kalau dalam surat As-Saff disebutkan wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati. Ya, dalam kitab Injil itu, Injil pun membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nanti Al-Quran juga membenarkan apa yang ada dalam kitab Injil. Maka turunnya beberapa kitab ini adalah saling membenarkan. Saling membenarkan. Makanya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu. Artinya apa Pak? Artinya saat itu selama orang itu mau percaya kepada Nabi walaupun masih mengatakan dirinya Nasrani, percaya kepada Nabi walaupun masih mengaku dirinya Yahudi, maka falahum ajruhum inda rabbihim. Yang penting enggak menentang, dia cukup menjadi orang baik yang menerima Nabi aja sudah cukup. Orang-orang Ansar itu loh Pak, orang Ansar kan rata-rata Yahudi Nasrani awalnya. Berbeda loh Pak dengan orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin dulunya kafir, musyrik. Jadi kultur yang berbeda. Nah, ini nanti disatukan dengan apa? Dengan adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti apa? Orang Muhajirin yang dulunya dia adalah notabene musyrik kafir, begitu datang ke kota Madinah ketemunya sama orang Yahudi Nasrani. Tapi semuanya diperintahkan untuk amanah billah wal yaumil akhir. Makanya kalau orang seperti itu balasannya apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya ulangi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiina, dan orang-orang sabiin. Man, barang siapa ya amanah yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan ya tidaklah mereka bersedih hati. Cukup Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 62. Ya. Jadi Bapak jangan jangan gini. Yang dimaksud istilah haram dengan haram. Ini harus ada. Maksudnya gini Pak, haram itu kalau memang awalnya larangan. Tanah yang di situ penuh dengan larangan.
larangan menikah, larangan memotong kuku, larangan apa Pak? Larangan pakai wangi-wangian. Ketika orang ikhram kan artinya ikhtiram, artinya dia mulia, kemuliaan. Dilarangnya itulah namanya tanah kemuliaan. Makanya Masjidil Haram, masjid yang mulia. Kenapa kok mulia? Karena di dalamnya banyak larangan. Masjid ini Pak, ini juga disebut tanah haram, masjid ini. Kenapa? Karena yang ada karpet hijaunya ini berbeda dengan halaman. Coba ya, Bapak ngeludah di sini boleh? Nggak sopan kan ya Pak ya? Nggak boleh kan? Marahin sama Pak Ketua DKM. Gitu. Tapi Bapak ngeludah di luar? Boleh. Kan gitu ya. Sama di Masjidil Haram, tanah haram juga begitu. Makanya gini, Ka'bah itu kiblatnya penduduk masjid. Masjid kiblatnya penduduk Mekah. Mekah sebagai kiblatnya kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Makanya batasan-batasan tanah haram itu pasti ada. Ka'bah. Ya, Ka'bah. Terus kemudian Masjidil Haram. Ya Pak ya. Di luar Masjidil Haram tanah ada namanya tanah haram. Tanah haram itu batasannya mana? Batasannya adalah mikot-mikot itu. Mikot-mikot kalau ditarik garis lurus itu batasan tanah haram. Ya, nah di tanah haram tidak sembarangan orang boleh berbuat. Orang kafir pun tidak boleh masuk. Sebagaimana orang kafir pun nggak boleh masuk ke dalam masjid. Namanya tanah haram. Kenapa dibilang haram? Karena di sana orang mengerjakan ihram. Ihram itu apa Pak? Ihram. Mau melaksanakan haji atau umroh. Di sana ada ihram. Ya, jadi disebut, maka mereka disebut tanahnya tanah haram. Bukan tanah haram yang kayak anak haram, bukan. Ya, kalau haram atau haram itu kan kebalikan dari apa ya, perkara halal haram gitu. Bukan haram hukum, bukan. Tapi haram yang artinya justru malah kemuliaan. Tapi jangan diartikan, oh berarti babi itu mulia. Bukan, beda, itu hukum namanya. Dan mengatakan, oh babi kan haram, berarti babi mulia. Oh bukan. Itu kan hukum namanya, beda. Ini penjelasan tentang haram. Makanya haram itu berasal dari kalimat ihram. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.